Halo, dalam tugas KKNI Project Perkembangan Peserta Didik, kami membuat sebuah video dengan tema Perkembangan Bahasa yang disusun oleh Agni Deliana S, Messi Kurniati Simorangkir, dan Elizabeth Simawarti Putri Sarumaha. Apa itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat berkomunikasi secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Perkembangan bahasa meliputi 1. Tahap perkembangan fonologis, yaitu berkaitan dengan penguasaan sistem suara atau bunyi. 2. Tahap perkembangan morfologis, yaitu berkaitan dengan penguasaan pembentukan kata-kata. 3. Tahap perkembangan sintaksis, yaitu berkaitan dengan penguasaan tata bahasa. 4. Tahap perkembangan leksikal, berkaitan dengan penguasaan dan perluasan kekayaan kata-kata, serta pengetahuan mengenai arti kata-kata. 5. Tahap perkembangan semantis, berkaitan dengan penguasaan arti bahasa. 6. Tahap perkembangan pragmatik, yaitu berkaitan dengan penguasaan aturan-aturan berbicara. Teori-teori perkembangan bahasa pada anak. Teori behaviorisme. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Teori nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak atau manusia sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Teori kognitivisme. Istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Fungsi bahasa bagi anak. 1. Fungsi instrumental. Bahasa digunakan sebagai alat perpanjangan tangan. Contohnya, tolong ambilkan pensil. 2. Fungsi regulatif. Bahasa digunakan untuk mengatur orang lain. Contohnya, jangan ambil bukuku. 3. Fungsi interaksional. Bahasa digunakan untuk bersosialisasi. Contohnya, apa kabar? 4. Fungsi personal. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, dan sebagainya. Contohnya, saya senang sekali. 5. Fungsi heuristik atau mencari informasi. Bahasa digunakan untuk bertanya. Contohnya, apa itu? 6. Fungsi imajinatif. Bahasa digunakan untuk memperoleh kesenangan, misalnya bermain-main dengan bunyi dan irama. 7. Fungsi representatif. Bahasa digunakan untuk memberikan informasi atau fakta. Contohnya, sekarang hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Umur anak. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. 2. Kondisi lingkungan. Pada dasarnya bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungannya dimaksud termasuk lingkungan pergaulan dalam kelompok, seperti kelompok bermain, kelompok kerja, dan kelompok sosial lainnya. 3. Kecerdasan anak. Ketepatan meniru, memproduksi pembendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir dan kecerdasan seorang anak. 4. Status sosial ekonomi keluarga. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. 5. Kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi, seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Sekian video dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.